Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana-sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Prince and Princess, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Nah, Prince and Princess, sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari sama-sama kita mau lipat tangannya dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Berkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, Prince and Princess, mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu ini bersama. Hari ini, harinya Tuhan. Prince and Princess, kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau menyanyikan lagu ini bersama, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus
bersyukur karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Saatnya kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami, biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, Prince and Princess, kita sudah ada di akhir bulan. Nah, seperti biasa di akhir bulan kita akan mengadakan review pembelajaran kita selama sebulan. Yuk kita mau saksikan bersama. Bahwa setiap kita, yaitu adik-adik yang di rumah maupun kakak sendiri, kita diciptakan dengan kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kita diciptakan hampir sama seperti Allah, ya. Malaikat dan binatang-binatang dan semua makhluk hidup yang ada, mereka semua diciptakan oleh Tuhan. Tetapi tidak ada yang sama seperti manusia, yaitu adik-adik dan kakak. Dan kita semua yang ada di dunia ini, kita semua diciptakan Tuhan berbeda dengan malaikat, berbeda dengan segala makhluk hidup yang lainnya. Kita diciptakan begitu mulia, begitu luar biasa. Adik-adik tahu nggak? Waktu malaikat melakukan dosa, malaikat itu dibuang dari surga. Tetapi berbeda dengan kita yang adalah manusia, yang diciptakan hampir sama seperti Allah. Ketika manusia melakukan dosa, manusia dicari oleh Tuhan Allah. Manusia tidak dibuang seperti malaikat. Manusia dicari oleh Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena kita yang adalah manusia itu sangat-sangat luar biasa. Kita diciptakan dengan sangat berharga. Kita diciptakan dengan sangat mulia. Sehingga ketika kita waktu melakukan dosa, Tuhan cari kita. Tidak ada loh ya yang bisa sembunyi dari Tuhan. Mau sembunyi di bawah kolong tempat tidur? Nggak bisa. Mau sembunyi di dalam mobil? Tidak bisa. Mau sembunyi di dalam kamar mandi? Tidak bisa. Dimanapun kita sembunyi, tetap kita tidak pernah mungkin bisa sembunyi dari Tuhan. Sebab Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu, dan Dia bisa melihat dimanapun kita berada. Sehingga ketika Tuhan Yesus melihat anak-anaknya hidup dalam dosa, Tuhan Yesus cari orang berdosa itu, yaitu adik-adik dan kakak dan kita semua. Semua kita adalah berharga, semua kita adalah mulia. Itu makanya Tuhan Yesus sampai mau rela mati di atas kayu salib, disiksa, berdarah-darah, pakai mahkota duri, bahkan dia tidak dikasih minum, dia kehausan di atas kayu salib. Itu karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, dan Tuhan Yesus menginginkan kita mengalami kemuliaan yang Tuhan Yesus sudah ciptakan, Tuhan Yesus sudah sediakan untuk kita semua. Adik-adik, kalau kita sudah tahu bahwa kita sangat mulia, bahwa kita sangat berharga, itu makanya kita harus melakukan apa yang dirindukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan pengen kita saling memaafkan, maka kita harus memaafkan. Baik itu teman-teman kita, baik itu di sekolah, baik itu di rumah oleh kakak, adik, maupun papa dan mama kita. Kalau mereka melukai hati kita harus memaafkan mereka. Hanya dengan begitulah kita akan mengalami kemuliaan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Kak Erik, apa itu kemuliaan Tuhan Yesus yang akan diberikan kepada kita, sehingga kita harus melakukan kebenaran untuk kita bisa mengalami kemuliaan-Nya? Kalian perlu tahu adik-adik, kemuliaan Tuhan Yesus adalah kemuliaan yang begitu luar biasa yang Dia akan berikan kepada kita. Apa itu? Adalah kita bisa hidup bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih daripada artis. Tuhan Yesus lebih daripada orang-orang terkenal di luar sana. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus punya segalanya. Tuhan Yesus ingin kita bisa hidup bersama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menyediakan kemuliaan-Nya yang luar biasa, yaitu kita bisa hidup senantiasa bersama Tuhan Yesus, ditolong oleh Tuhan Yesus, disertai oleh Tuhan Yesus, dan diberi kekuatan oleh Tuhan Yesus.
firman Tuhan yang akan disampaikan berjudul El Elyon, Dia yang tertinggi. Diambil dari bacaan Alkitab Matius 7 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita bacakan bersama-sama ya adik-adik. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang maha tinggi. Tidak ada yang dapat disejajarkan dan tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Tuhan. Karena itu sudah sepatutnya kita hormat akan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang berkuasa di bumi dan juga di surga. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat tersembunyi dari Tuhan. Tidak ada yang tidak dilihat oleh Tuhan. Dia adalah Allah yang layak untuk disembah. Nah, adik-adik semua, ketika kita memahami bahwa Tuhan adalah Allah yang maha tinggi, maka sikap kita yang pertama yaitu selalu memandang kepada Tuhan. Adik-adik, kita harus selalu fokus sama Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, sebaiknya kita jangan fokus kepada masalah dan persoalannya, tetapi kita fokus sama Tuhan. Kita pandang Tuhan. Kita berdoa, kita berserah, kita menyembah Tuhan. Maka sesuai janjinya Tuhan akan menyertai kita dan membantu kita mengatasi setiap persoalan. Selanjutnya, ketika kita memahami bahwa Dia adalah Allah yang maha tinggi, maka kita harus tunduk pada aturan dan ketetapan Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh menghakimi sesama kita. Karena kita pun manusia, kita juga berbuat kesalahan. Satu-satunya yang boleh menghakimi hanyalah Tuhan. Penghakiman hanya ada di tangan Tuhan. Karena penilaian kita sebagai manusia tidak selalu benar, tidak seperti penilaian Tuhan. Karena itu, kita tidak boleh menghakimi orang lain. Nah, adik-adik, kesimpulannya yaitu biarlah kita mau melakukan firman Tuhan dengan setia, karena Ia adalah Allah yang maha tinggi. Kita mau menyembah Tuhan, kita arahkan pandangan dan fokus kita sama Tuhan. Juga, kita tidak menghakimi sesama kita, karena penghakiman hanya ada di tangan Tuhan. Jadi, kita serahkan semuanya kepada Allah yang maha tinggi. Dari firman Tuhan yang telah kita baca, Allah cemburu kepada orang-orang yang berpaling kepadanya, kepada Tuhan. Cemburu Allah berbeda dengan manusia. Cemburu manusia bersifat lebih mementingkan diri sendiri atau self-centered. Tetapi berbeda dengan Allah. Cemburu Allah bersifat mengasihi atau love-centered. Tuhan mengasihi bangsa Israel, sehingga Allah mengingatkan umatnya untuk tidak menyembah berhala. Alasan Allah cemburu adalah karena Allah memahami kelemahan manusia. Dia ingin anak-anaknya mendapatkan yang terbaik di dalam Tuhan, bukan dari Allah lain. Adik-adik, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita tidak boleh membuat Allah cemburu. Jadi kita tidak boleh menghabiskan waktu lebih banyak untuk bermain game, untuk hobi kita sendiri. Bahkan kita tidak boleh meninggalkan Tuhan dan berpaling kepada yang lain. Tetapi kita tetap setia kepada Tuhan saja, sebab Tuhan yang menciptakan kita dan mau selalu yang terbaik buat kita, anak-anaknya. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga kita menyembah Tuhan dan bergantung kepada Tuhan.
Adik-adik, dari video tadi kita sama-sama belajar bahwa manusia dapat mengingkari janji, seperti Putu yang mengingkari janjinya untuk berenang bersama teman-temannya. Nah, Tuhan tidak demikian, Ia pasti menepati janjinya. Dengan demikian, sikap yang harus adik-adik ambil ialah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan segenap hati dan berkomitmen untuk mengikuti Dia sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan hari ini. Kakak harap adik-adik semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yaitu dengan mengandalkan Tuhan senantiasa dan tetap percaya kepada janji-janjinya. Nah, Prince and Princess, tadi kita sudah saksikan bersama pembelajaran kita mulai dari minggu pertama sampai di minggu yang terakhir. Kiranya apa yang dapat kita pelajari hari ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita, mari sama-sama kita mau lipat tangannya dan kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat anugerah Tuhan, kebaikan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa melepaskan berkat buat orang tua kami. Diberkatilah apa yang mereka kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Kami percaya masa depan kami, masa depan yang cerah, masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan, saatnya kami mau mengakhiri ibadah kami, biar Tuhan yang akan menyertai perjalanan kami sepanjang hari ini. Tuhan yang akan melindungi kami, apa yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke Prince and Princess, ibadah kita telah selesai dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.